الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat asar yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Hari ini Jumat tanggal 28 Safar 1447 Hijriah yang bersama dengan 22 Agustus 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemanakan oleh Al-Ustaz Muhammad Putra Ramadan dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat asar bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Syarif Hussein SAG MSI dengan pembahasan kitab Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الله دابت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين عليها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس صلى الله صلاة الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inni Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah lahu la sharika la lahu al-hamdu wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah lahu la sharika la lahu al-hamdu wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله له لا شريك له له الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليه السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال بحال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا فتوى العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وطن المسلمين اللهم يا غني يا حميد يا مدير يا رحيم يا ودود يا ذا العرش أهلنا بحال حرمك وبطاعتك وبمغفرتك وبفضلك عما سواك اللهم أعنا على ذكرك وعبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الذين أنعمت آمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة
افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق لأهل الخير خير عنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati hadal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat asar, jamaah majelis ta'lim khusus kajian kitab Qisasul Anbiya yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita kembali hadir untuk melanjutkan ta'lim, pembelajaran khusus membahas tentang tarikh, dan kita sedang membahas satu kitab yang berjudul Qisasul Anbiya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan hari Jumat pekan lalu kita sudah mulai membahas kisah Nabi Syuaib alaihi salam, dan kita mengenal tentang satu kabilah yang bernama kabilah Madian. Kita akan melihat ada beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan kaum Nabi Syuaib yang bernama Madian ini, dan juga Nabi Syuaib itu sendiri, ya. Yang pertama, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Kemudian dalam surah Hud ayat 84 sampai 95. Kemudian dalam surah Al-Hijr yaitu 2 ayat 78 sampai 79. Nah, Al-Hijr ini. Yang keempat adalah surah Asy-Syu'ara ayat 179 sampai 191. Masing-masing ayat mari kita lihat, ya. Ini menjelaskan keotentikan tentang satu kabilah, ya, yang dipimpin oleh seorang nabi bernama Syuaib. Qala Allah Ta'ala fi suratil A'rafi, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, tinggi kedudukannya, mulia, terhormat, ya, paling mulia. Ta'ala pengertiannya tinggi, luhur. Fi suratil A'raf, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ba'da qissati qaumi Lut, sesudah kisah kaum Nabi Lut. Nabi Lut sudah kita kisahkan, yaitu hampir berbarengan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bunyinya wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasul nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wala taq'udu bi kulli sirtin tu'iduna
wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja wadhkuru idh kuntum qalilan fakasartum wadhkuruhu idh kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Wallahu a'lam bimuradihi. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk negeri Madian ya diutus dari saudara mereka bernama Syu'aib. Ya. Qala ya qaumi ibudullaha, tatkala Syu'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, malakum min ilahin ghairuh, sungguh Allah itu adalah untuk kalian dan tiada ada Tuhan selain Dia. Qad ja'atkum bainatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan-penjelasan dari Tuhan kalian. Fa'auful kaila, maka penuhilah timbangan, cukupkanlah timbangan, wal mizan, dan juga takaran. Kaila takaran, wal mizan timbangan. Wala tabkhasun nas, jangan merugikan orang. Di sini ada kata-kata jangan mengurangi timbangan dan takaran, maka terkenal Bapak sekalian. Zaman Nabi Syu'aib itu terkenal kaumnya sering ya mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin. Jadi ada ciri khas kaum Nabi Syu'aib di mana penduduknya sering mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi takaran. Meteran, timbangan, takaran itu ada alat ukur. Ya. Kalau memberikan ukuran sama orang lain itu sering kurang, tapi kalau dia minta diukurkan sama orang lain ingin lebih, mau menang sendiri, ya itu ciri khas kaum Nabi Syu'aib. Allahu a'lam zaman sekarang apakah masih ada atau lebih parah lagi, ya, seperti dibandingkan dengan kaum Nabi Syu'aib. Bisa jadi lebih parah mungkin zaman sekarang ya. Wala tabkhasun nas, jangan kalian merugikan manusia, asya'ahum, sedikit pun dari apa-apa yang mereka inginkan. Jadi pengertiannya, jangan sekali-kali merugikan orang lain sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ba'da islahiha, ya sesudah bumi itu diciptakan sebaik-baiknya, indah, bagus. Ya, ada keseimbangan antara alam yang diciptakan oleh Allah, kan dialah yang menciptakan keseimbangan. Wada'al mizan, jangan dirusak, jangan dieksplorasi, ugal-ugalan hasil tambangnya. Kalau ada manfaatnya untuk manusia, perhatikan dampak lingkungannya, untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan umum, untuk kesejahteraan rakyat, silakan. Tapi kalau dirusak hanya untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, itu namanya rakus. Itu yang namanya berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kalian sudah berbuat adil sama orang, jujur dalam timbangan, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi meteran, ya, tidak membuat kerusakan,
Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Maka yang demikian itu lebih baik bagi kalian seandainya kalian termasuk orang-orang yang beriman. Wala taq'udu bi kulli syirrin. Ya. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan. Ya. Wala taq'udu bi kulli syirtin. Dan janganlah, ya, ada juga bi kulli syiratin. Syirat sering diartikan jalan, syirat sering diartikan jembatan. Biasanya kalau jembatan, jalan ada jembatan, itu biasanya menjadi tempat rekreasi. Biasanya gitu ya. Wala taq'udu bi kulli syiratin. Ya, di setiap jalan, jembatan, jangan kalian duduk-duduk. Tu'iduna, ya, wa tusadduna an sabilillah, menakut-nakuti, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ya. Man amana bihi, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi menakut-nakuti, menghalang-halangi dari jalan Allah, dan menakuti orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa tabghunaha iwaja, ya, dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah kamu. Artinya ini diartikan kelompok-kelompok tertentu, ya, yang ingin menambah jumlah golongannya dengan cara menakut-nakuti atau bahkan mengiming-imingi, yang penting jumlah saya banyak. Wadhkuru in kuntum qalila, dan ingatlah kalian semua, maka perhatikan ya, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian semua, termasuk perhatikan oleh kalian semua, idh kuntum qalilan, ya, perhatikan oleh kalian semua bagaimana kesudahan, ya, tatkala dulu kalian sedikit, ikuntum qalilan, tatkala kalian dulu sedikit jumlahnya, wakassarakum, kemudian aku lebihkan, ku banyakkan. Coba kamu perhatikan, dulu jumlahmu sedikit, ya Allah, sekarang menjadi banyak pengikutnya. Coba direnungkan itu perintah Allah. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, dan perhatikan pula oleh kalian semua bagaimana dampak dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak-bapak, kesimpulan dari dua ayat ini tentang Syuaib, tentang kaumnya, yang pertama, mereka senang berbuat curang, mengurangi timbangan, takaran, dan meteran. Dan mereka juga sering dan sudah mulai mengeksplorasi alam, kerusakan, ya. Dan juga mereka ingin menambah jumlah pengikut, ya. Nah, di sini dicontohkan bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dan khitab, mukhatabnya kepada kita, ya, kepada kaum muslimin, bahwa dulu kita pun begitu. Kaum muslimin dulu jumlahnya sedikit, ya, bahkan ada indikasi hanya golongan-golongan orang yang lemah, kaum budak. Jadi tidak sempat diperhitungkan, tak akan mungkin Islam berkembang. Tetapi Allah mempunyai skenario khusus untuk menyempurnakan agamanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan cahayanya, agamanya, sekalipun orang-orang kafir membenci. Terbukti sekarang menjadi banyak, hampir nyalip, ya, golongan minhum, padahal jauh lahirnya, ya.
600 tahun kemudian baru ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya atau tepatnya 571 tahun yang lalu itu ada seorang nabi sebelum Nabi Muhammad. 600 tahun kemudian lahir Nabi Muhammad. Sekarang pengikutnya dah nyalip. Itu menandakan banyak ya pengikutnya. Kemudian berikutnya bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Masih ya tentang kaum dan Nabi Syuaib alaihi salam. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Wa in kana ta'ifatum minkum, jika ada segolongan di antara kalian ya yang beriman kepada ajaran agama ya billadzi ursiltu bihi ya dan dengan dianya lah aku diutus, dia diutus untuk menyampaikan risalahnya. Wa ta'ifatul lam yu'minu, dan ada pula segolongan orang yang tidak beriman. Wa ta'ifatul lam yu'minu, dan ada segolongan orang yang tidak beriman. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana, maka hendaklah kalian bersabar sehingga Allah berhukum, menetapkan hukum putusan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dialah Allah yang maha baik hakim. Dialah Allah yang maha baik, yang paling baik penentu kebijakan, atau hakim yang paling baik, khairul hakimin. Atau dalam Al-Quran surah At-Tin ya, alaisallahu biahkamil hakimin. Qalal mala'ul ladzina istakbaru, ya pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Nabi Syuaib, min qaumi ya min qaumihi, dari kaum Nabi Syuaib, lanukhrijannaka ya Syuaib ya, mereka berkata kepada Nabi Syuaib, ya Syuaib, hai Syuaib ya, walladzina amanu ma'aka ya, pasti kamu akan diusir berserta orang-orang yang beriman. Lanukhrijannaka ya Syuaib, niscaya kamu akan diusir wahai Syuaib. Walladzina amanu, dan begitu juga orang yang beriman maka bersamamu, min qaryatina, dari negeri kami. Syuaib, kalau kamu berdakwah terus kepada kami, dan kami tahu kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu tuh bagian dari keluarga kami, berhentilah berdakwah. Kalau kamu tak berhenti berdakwah, tunggulah, kamu akan kuusir dari negeri ini. Bahkan diusir pula orang-orang yang bersamamu. Itu debat Nabi Syuaib dengan kaumnya sekalian. Dan Nabi Syuaib diultimatum agar berhenti berdakwah. Aula ta'udunna fi millatina ya, kecuali kalau engkau kembali kepada agama kami, agama kita. Kecuali kalau kamu ya kembali kepada agama kepercayaan nenek moyang kita. Udah berhentilah, jangan mendakwakan agama baru, kira-kira begitu ya. Qala awalau kunna karihin, Nabi Syuaib berkata atau menjawab ya, awalau kunna karihin, apakah kamu akan mengusir kami itu ya, karena kalian ini membenci kami. Kamu akan membenci, akan mengusir kami dari negeri kami sendiri. Kami diusir itu atas dasar kebencian atau atas dasar memang kamu tidak mau menerima firman Allah, tidak mau menerima agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat yang menegaskan tentang
Syuaib itu berdebat dengan kaumnya. Kemudian berikutnya sekalian, mari kita simak. Qad iftaraina 'alallahi kadziban in udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Ya. Qad iftaraina, sungguh kami telah mengada-ngadakan, 'alallahi, atas Allah itu, kadziban, kebohongan. Id udna fi millatikum, ya, mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepadamu, kembali kepada agamamu. Jadi kalau aku kembali kepada agama nenek moyang, maka aku termasuk orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Itu jawaban Syuaib kepada kaumnya. Karena mereka jangan menyebarkan agama baru yang dibawa Syuaib. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, ya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali Allah atau Rabb kami menghendaki. Illa ayyasha Allahu rabbuna. Ya, tak akan mungkin kami akan kembali kepada agama nenek moyang, ya, kecuali Allah menghendakinya. Tapi jelas pasti Allah tidak akan menghendaki, karena agama nenek moyang itu penuh dengan kemusyrikan. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhanku sangat luas. Wasi'a rabbuna, ya, sangat luas Tuhanku, kulla syai'in ilma, ilmunya sangat luas. Ya, 'alallahi tawakkalna, atas Allah lah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Ini terkenal Bapak Ibu sekalian doanya Nabi Syuaib alaihissalam. Rabbana ftah bainana, ya Allah, ya Tuhan kami, iftah bainana, ya, berikan kamilah keputusan, ya, iftah bainana, bukalah keputusan, berikan keputusan, bainana wa baina qaumina, ya, perdebatan ini antara kami dan mereka itu berikan kami keputusan. Mana yang paling benar, biar aku akan mengikutinya. Jadi Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya Tuhan, berilah kami keputusan, ya, antara debat ini mana yang benar supaya aku mengikutinya. Wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua, ayat ini adalah tentang debatnya Nabi Syuaib dengan kaumnya, karena kaumnya tidak mau menerima agama yang dibawa Syuaib. Kemudian ada ayat berikutnya, mari kita simak satu lagi ini, ya. Sebenarnya ada tetapi maknanya sama, ya. Kita lihat di sini, qalu ya Syuaib asolatuka ta'muruka. Mereka berkata, ya Syuaib, hai Syuaib, asolatuka ta'muruka, apakah agamamu menyuruhmu an natruka ma ya'budu abauna, agar kami meninggalkan, tidak menyembah lagi bapak-bapak kami, au an naf'ala fi amwalina ma nasya'u, lagi pula kamu melarang kami untuk mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Qala ya qaumi ara'aitum in kunta ala bainatin mir rabbi wa razaqtani minhu rizqan hasana. Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku,
dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Bapak sekalian yang saya hormati, tatkala debat Nabi Shu'aib dengan kaumnya, bahkan sampai kepada tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh orang-orang kaum Nabi Shu'aib, mereka mempertanyakan, apakah Tuhan menyuruh kami agar meninggalkan agama nenek moyang kami? Padahal dari merekalah rezeki-rezeki kami dapatkan, termasuk warisan-warisan yang mereka dapatkan. Tapi Allah menegaskan bahwa Allah itu memberikan rezeki ya kepada hamba-hambanya yang beriman. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, sini ada satu pengertian yang bisa kita ambil makna, iktibar dan pembelajarannya, bahwa hanya satu Tuhan yang harus disembah oleh kaum Nabi Shu'aib, termasuk juga oleh pengikut-pengikutnya, termasuk juga kita. Bahkan para nabi semuanya mengajarkan kepada kita untuk menyatukan pandangan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, itu beberapa ayat tentang Nabi Shu'aib di dalam Al-Quran yang sudah ada ayat-ayat yang kita bacakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, ahli Madian ya dijelaskan oleh penyusun kitab Qisasul Anbiya, karena ahlu Madiani kauman adalah penduduk negeri Madian itu adalah sebuah kauman Arabian, yaitu kaum Arab atau bangsa Arab. Yaskununa fi madinatihim Madian, mereka bertempat tinggal di kota mereka yang bernama Madian. Apa itu Madian? Allati hiya qaribatun min ardi Ma'an. Madian itu adalah sebuah negeri yang tanahnya itu Ma'an, berada di daerah Ma'an min atrofis Syam, yang berbatasan langsung dengan negeri Syam. Syam, Yaman paling selatan, Syam paling utara, itu kawasan Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah itu Hijaz, berarti kawasan Yordan. Ya, min atrofis Syam, ya dari perbatasan negeri Syam. Mimma yali nahiyatul Hijaz, berbatasan langsung dengan Hijaz. Qoriban min bahirati qaumi Lut, yang berdekatan dengan sebuah danau, Bahirah ya, danaunya kaum Nabi Lut. Wa kanu ba'duhum, dan keadaan mereka sesudahnya, yaitu ada sesudah mereka, ada ya bimaddi qoribah, di saat kaum Nabi Lut sudah dimusnahkan. Ya, kaum Nabi Lut sudah dimusnahkan karena Sodom yang sudah kita bahas. Wa kanu ba'duhum bimuddati qoribah, dan keadaan negerinya itu dalam waktu yang sedikit jaraknya, arti rentang waktunya sedikit. Ingat lagi sekalian, wa Madyanu qabilatun, dan Madian itu adalah qabilah ya, arafat bihim ya, yang sangat terkenal. Madian itu adalah sebuah negeri qabilah yang sangat terkenal.
Wahum min Bani Madyan, mereka itu berasal dari anak turunan Madian. Madian itu nama dia, menjadi sebuah daerah, nama orang ya, Madian. Wahum min Bani Madyan, mereka adalah anak turunan Madian. Ya, Ibnu Ibrahim Al-Khalil. Madian ini adalah anak laki-laki dari Ibrahim Al-Khalil. Wa Syuaib, dan Nabi Syuaib, Nabi Yuhum adalah nabi mereka. Wa Ibnu Mikail, ya dia anak dari Mikail. Ya, jadi Syuaib itu bin Mikail. Wa Syuaibu Nabi Yuhum, dan Syuaib itu nabi mereka. Huwa Ibnu Mikail, dia anak laki-lakinya Mikail bin Yashjan, Ibnu Yashjani, yaitu anak Yashjan. Ya, Zikruhi Ibnu Ishaq, yang disebut lebih terkenal dengan anak turunan Ishaq. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tentang asal usul negeri Madian. Kemudian Al-Quran membicarakan tentang sifat tabiat negeri Madian, ya, dan juga terjadi perdebatan ini di awal memang sekalian, surahnya itu di awal, ayat-ayat Al-Qurannya di awal dibahasnya, ya, tentang perdebatan antara Nabi Syuaib dengan kaum negeri Madian, ya, di mana Nabi Syuaib mendapatkan perlawanan, ya, mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari mereka itu. Nah, kemudian juga sampai kepada silsilah, ya, turunan Nabi Syuaib yang ternyata turunan dari Nabi Ibrahim Al-Khalil. Hadirin sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Sedikit lagi nih, tanggung ya. Ya. Wa kana ahlu Madyan kafaron, dan adalah kaum negeri Madian itu kufur, yaqta'una sabil, ya, mereka orang-orang yang sering merampok, ya, jadi negerinya negeri yang penduduknya sering merampok, ya. Wa yuhipunal mari'ah, dan juga sering meneror, ya, siapapun orang-orang yang melintas di wilayah Madian. Wa ya'budunal aikah, dan mereka menyembah pohon. Ini menyembahnya pohon. Ya, pohon. Aikah itu sebenarnya bapak-bapak hutan, ya, hutan sebenarnya aikah itu. Tapi hutan yang banyak pohonnya, maka menyembah pohon. Ya, kalau hutan yang tidak ada pohonnya itu gifar, maaf. Ya, jadi hutan tapi tidak ada pohonnya, pasir melulu. Jadi hutan padang pasir namanya gifar. Kalau hutan yang banyak pepohonan itu namanya aikah. Nah, dinisbatkan ke sanalah bahwa orang-orang Madian itu menyembah pohon-pohon, utamanya pohon yang mereka anggap angker besar, ya, disitulah tempat para jin-jin mukim, ya, iblis mukim, di situ mereka. Ya, jangankan zaman dulu ya, zaman-zaman sekarang pun di pedalaman masih banyak, ya, orang-orang yang menyembah pohon. Pohon itu di hutan yang banyak pohonnya. Wahya syajaratu minal aik, itu pohon dari hutan. Haulaha ghaidatun, ya, di sekitarnya itu penuh dengan semak-semak, ya, rintangan. Wa kanu min aswa'an nas muamalatan, mereka, ya, sangat curang dalam bermuamalah. Udah tadi sebutkan, ya, mereka sangat curang dalam bermuamalah, jual beli, ya, berbisnis, berniaga, itu muamalah, ya. Mereka sangat curang.
atau sering membuat kecurangan kepada manusia di saat bermuamalah. Ya, su'anna muamalatan. Yabkhusunal mikal wal mizan. Mereka ya sering mengurangi ya takaran dan timbangan. Dan juga mereka sering ya berbuat kecurangan itu tanpa melihat situasi dan kondisi. Hal ini sekalian untuk mencari keuntungan sepihak. Tapi mereka tidak mau dirugikan, tapi sering merugikan orang. Demikian sekali ya sekalian. Maka dengan keadaan mereka itu sekalian, faba'asallahu fihim rijalan minhum wa huwa Rasulullah Syuaib alaihi salam. Maka dibangkitkanlah atas mereka, diutuslah atas mereka seorang lelaki dari golongan mereka, dan dia mendapatkan tugas sebagai utusan Allah, namanya adalah Syuaib alaihi salam. Pada'ahum, maka Nabi Syuaib berdakwah kepada mereka ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, ya, dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Ya, wa nihahum an tu'ati hadhil afa'il, dan juga mereka diajak oleh Nabi Syuaib ya untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang merugikan orang. Itu dakwah beliau. Ini Bapak sekalian hampir mirip dengan penafsiran ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya. Seperti diucapkan tadi, kama qala ta'ala wa ila madyana akhum Syuaiba. Maka diutuslah kepada mereka saudara mereka bernama Syuaiba, ya. Jadi tatkala keadaan mereka yang begitu rupa, menyembah pohon di hutan, ya, membegal dan seterusnya, ya, untuk meluruskan mereka tidak mau dirugikan, tapi sering merugikan orang. Itu perilaku yang luar biasa. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Syuaib yang berasal dari keluarga mereka. Bismillah. Apa yang jelas ataupun penjelasan dari Al-Quran tentang perilaku mereka itu, di sini sebutkan fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayat yang tadi sudah kita bahas, kita terjemahkan, ya. Sempurnakanlah, penuhilah ya takaran, wal mizan dan timbangan, wala tabkhasun nas, jangan merugikan manusia, asya'ahum, sedikit pun jangan merugikan manusia, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membaguskannya. Maka Rasulullah yang bernama Syuaib ya memerintahkan kepada mereka dengan amarahum bil adli ya wa nahahum 'anil zalim. Mereka diperintah agar berbuat adil dan mencegah mereka dari kezaliman. Wa tawa'udihim ala khilafan ya dzalika, dan juga jangan sampai mereka melanggar hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah berbagai kriteria ya yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Syuaib. Tentang hukuman Allah kepada mereka, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita sama-sama berharap kepada Allah agar ya apa yang kita bahas ini ada i'tibar, ada pembelajaran ya, menjadi tadbir bagi kita di dalam ya mengisi relung jiwa, menjadi tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada para nabi yang menyampaikan
ketauhidan, menyampaikan ajaran Allah ya, terus berkelanjutan sampai ada 25 orang rasul yang wajib diketahui. Ada 5 orang nabi dan rasul ulul azmi, dan dalam kitab Kifayatul Awam ada 314 rasul. Nah, yang wajib diketahui itu ada 25. Jumlah nabi dan rasul itu 314 dikumpulkan dalam lafaz Muhammad. Ya, jadi kalimat Muhammad itu ada nilainya. Sehingga kalau dijumlahkan 314. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Adapun jumlah para nabi seluruhnya adalah kurang lebih 24.000. Jadi urutannya begitu. Nabi saja 24.000 orang. Nabi dan Rasul 314. Yang wajib diketahui 25. Yang berpredikat ulul azmi ada 5. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Demikian mari kita tutup sama-sama dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna